Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, kiranya damai sejahtera dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dimanapun berada. Kembali bersama saya dalam program Imamat yang Rajani, suatu program yang membawakan firman Tuhan secara sederhana, inspiratif, dan edukatif. Dan pada kesempatan ini, saya akan sharing firman Tuhan dengan tema mengalami lawatan Tuhan di rumah Anda. Saya ajak kita untuk membaca kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah hampir 2 bulan kita harus melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing dikarenakan kita harus mematuhi aturan social distancing yang digalakkan oleh pemerintah, termasuk dalamnya menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang dalam rangka mencegah virus corona atau COVID-19 di negara kita. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, rupanya ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang tampaknya sudah tidak bisa menahan rindu untuk bisa kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama seperti sedia kala. Dan karena itu mereka mulai bertanya-tanya dalam hati mereka dan juga bertanya-tanya termasuk kepada saya, sampai kapan kita harus terus-menerus beribadah di rumah seperti ini? Nah, tentu saja jawabannya setelah corona usai. Kapan corona usai? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Tuhan yang tahu. Nah, memang untuk alasan tertentu pertanyaan-pertanyaan jemaat yang tadi itu bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kenapa? Yang pertama, mungkin yang bersangkutan merasakan suasana yang berbeda ketika beribadah di gereja dibanding ketika beribadah di rumah, yang tentu saja ada suasana-suasana tertentu yang tidak bisa kita rasakan seperti waktu kita beribadah bersama-sama di gereja. Mungkin di gereja lebih ramai, lebih banyak orang, lebih semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Ibadahnya itu lebih terasa, bisa saling bertemu satu dengan yang lain, bisa saling bersalaman dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu saja hal itu suasana yang tidak mungkin bisa kita dapatkan di rumah kita. Dan kemungkinan yang kedua, tentu saja tidak semua jemaat mempunyai smartphone berbasis Android yang memungkinkan mereka untuk bisa mengikuti ibadah online seperti jemaat yang lain, sehingga mereka rindu untuk bisa kembali beribadah di gereja. Nah, kemungkinan yang lain dari pertanyaan tadi itu adalah mungkin juga ada hal-hal yang tidak nyaman saat mengikuti ibadah online dikarenakan layar smartphone yang saat ini rata-rata 5-6 inch. Dan untuk ukuran layar smartphone yang sekecil itu tentu saja tidak bisa memberikan kenyamanan yang diharapkan, apalagi jikalau yang menonton dalam keluarga itu cukup banyak orangnya. Nah, syukur-syukur punya smart TV dengan layar yang luas sehingga kita bisa lebih leluasa untuk menonton ibadah atau mengikuti ibadah online. Dan berikutnya adalah belum lagi kendala-kendala gangguan jaring internet. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga sering mengalaminya di rumah, tetapi kadang-kadang kami mengalaminya yang kadang-kadang menjengkelkan. Kenapa? Kita lagi asik-asik memuji Tuhan, lagi asik-asik menyembah Tuhan, lagi asik-asik mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba nge-lag, tiba-tiba buffering, tidak karuan saudara-saudara, dan terus seperti itu macet-macet dan membuat kita akhirnya tidak nyaman. Tadinya kita yang begitu bersemangat mengikuti ibadah menjadi terganggu. Niat kita yang tadinya pengen sungguh-sungguh beribadah bisa berubah menjadi jengkel dan malas ikut ibadah. Atau setidaknya kita jadi kurang bergairah lagi karena gangguan-gangguan tersebut. Dan berikutnya yang tidak kalah penting yang membuat orang bisa bertanya-tanya seperti tadi adalah persoalan yang lain, di mana sebelum COVID-19 ini kemungkinan ada banyak orang Kristen yang mengikuti ibadah di layar televisi
langsung di justice sebagai jemaat yang malas ke gereja dan malas bersekutu dengan jemaat yang lainnya. Sehingga menurut saya akumulasi dari semua persoalan-persoalan tersebut membuat saya bisa memahami dan mengerti bila ada jemaat yang kemudian bertanya, sampai kapan sih kita terus-menerus beribadah dengan model seperti ini? Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa dalam situasi darurat COVID-19 di negara kita seperti sekarang ini, saya katakan bahwa hal yang paling berhikmat sebagai pilihan beribadah adalah beribadah di rumah. Saya kutipkan kepada kita Amsal 27 ayat 12 yang berkata demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi jangan merasa terintimidasi dengan tuduhan bahwa masa gara-gara corona gereja tidak melaksanakan ibadah. Di mana imanmu? Kurang lebih seperti itulah ucapan yang pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Masa takut sama corona katanya. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada corona dong gitu. Lagian ada ayat yang mengatakan, yang juga sering dikutip banyak orang, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Nah, kalau hanya mengutip ayat-ayat seperti itu memang membuat orang kelihatannya lebih rohani, sepertinya kelihatan imannya lebih sakti ya dari orang-orang yang lain. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang lain seperti Amsal 27 ayat 12 tadi, di mana kita disuruh untuk menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Tanpa memiliki hikmat dan bijaksana, sebetulnya iman kita akan menjadi buta. Makanya dikatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Harus ibadah di gereja dengan berkumpul bersama-sama meskipun corona, itu namanya berjalan terus. Dan akhirnya apa? Amsal katakan lalu kena celaka. Contohnya ada. Kita nggak usah sebut. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan sebuah berita dilaporkan di televisi bahwa setelah mengikuti rapid test ditemukan lebih 200-an jemaat di sebuah gereja terinfeksi coronavirus. Dan itu terjadi setelah mereka mengikuti kegiatan ibadah atau acara di sebuah gereja. Ya mungkin waktu itu mereka tidak tahu atau belum ada larangan untuk ibadah bersama. Dan mungkin juga karena ketidaktahuan itulah akhirnya mereka terus berjalan. Tapi pada akhirnya kena celaka seperti Amsal tadi. Dan tentu saja kita berdoa agar Tuhan Yesus segera menyembuhkan saudara kita yang sedang mengalami infeksi coronavirus tersebut. Nah, kembali ke soal ibadah di rumah. Sebetulnya jauh sebelum COVID-19 ini datang, Yesus sudah pernah mengatakan dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini adalah percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 19-21, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Nah, perhatikan, kata Yesus kepada perempuan Samaria itu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Gunung yang dimaksud oleh Yesus adalah Gunung Gerizim, di mana pada saat itu menjadi pusat penyembahan atau peribadatan orang Samaria, sedangkan Yerusalem adalah pusat penyembahan atau peribadatan orang Yahudi. Gunung dan Yerusalem dapat kita artikan sebagai tempat berkumpulnya umat Tuhan untuk beribadah, yang hari ini sama seperti gereja di mana kita berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Dengan Yesus berkata bahwa akan ada saatnya kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini ataupun di Yerusalem.
Artinya Yesus sedang berkata bahwa ada waktunya engkau tidak harus beribadah di pusat peribadatan, tetapi engkau juga bisa melakukannya di tempat lain seperti di rumah. Allah itu adalah roh. Ia tidak bisa dibatasi dengan ruang atau tempat. Di mana saja kita bisa menyembah Dia. Pertanyaannya, apakah waktu yang dimaksud sudah tiba? Ya, sudah tiba dan sedang tiba. Sejak hari Pentakosta dan seterusnya, semua orang percaya kepada Yesus dapat beribadah dimanapun mereka berada. Bahkan Paulus dan Silas menyulap penjara yang mengerikan di Filipi menjadi tempat ibadah. Apakah kuasa Tuhan berkurang di situ? Tidak. Justru ledakan kuasa Tuhan semakin hebat dinyatakan di dalam penjara itu. Paulus dan Silas mungkin secara fisik bisa dipenjara, dipasung. Mereka tidak bisa kemana-mana. Tetapi secara rohani, jiwa mereka untuk beribadah memuji Tuhan tak pernah dapat dipasung dan dipenjara. Pengalaman Paulus dan Silas di dalam penjara menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan yang hebat bisa kita alami dimanapun kita beribadah. Ketika ada larangan ibadah sementara untuk tidak ibadah di gereja karena COVID-19 ini, rasanya memang kita seperti ada di dalam penjara karena kita harus tetap di dalam rumah, kecuali ada hal yang sangat penting yang membuat kita harus pergi keluar rumah. Tetapi dengan Yesus berkata Allah itu roh, karena itu barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya, ibadahmu yang engkau lakukan di rumah tidak akan mengurangi kuasa Tuhan dan lawatannya di dalam hidupmu. Di rumah pun mujizatnya bisa terjadi, katakan amin. Di rumah pun yang sakit disembuhkan, katakan amin. Yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan akan ada jalan keluar. Mengapa? Sebab firman Allah berkata dalam kitab Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan selalu mengikuti orang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Perhatikan, ketika Daud melaksanakan ibadahnya bukan di rumah Tuhan, bukan di bait Allah, tetapi di padang penggembalaan kambing domba ayahnya yang cuma 2-3 ekor itu, dikatakan apa? Di situ Daud mengalami kuasa Tuhan. Di tempat itu tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja dalam diri Daud, sehingga Daud bisa membunuh binatang-binatang buas di sana, singa dan beruang yang berusaha memakan kambing domba ayahnya. Bukan hanya itu, bukti lain ketika Daud harus melaksanakan ibadahnya di istana Raja Saul, Alkitab berkata, roh jahat yang sering mengganggu Saul tersingkir ketika Daud datang ke tempat itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan alat musik kecapi kesayangannya pada saat itu, sehingga Saul menjadi tenang kembali. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kita? Saya sampaikan kepada kita bahwa jadikan rumahmu sebagai rumah doa. Jadikan rumahmu sebagai rumah ibadah. Jadikan rumahmu sebagai rumah pujian bagi Tuhan. Maka rumahmu akan diberkati, keluargamu akan diberkati, sebagaimana rumah Obed-Edom juga diberkati Tuhan. Karena di dalam rumah Obed-Edom ada tabut Allah yang berbicara tentang hadirat Allah. Haleluya, saudara-saudara, luar biasa. Di rumah pun kita bisa mengalami lawatan Tuhan saat kita beribadah dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh kerinduan, dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita di dalam rumah kita. Puji Tuhan saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, jangan lupa di-share kepada yang lain, dan dengan demikian Anda telah menjadi berkat juga buat orang lain lewat program ini. Salam imamat yang rajani, Tuhan Yesus memberkati.